Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas technical update untuk Bitcoin, Ethereum, ada Matic, Dogecoin, XRP, XLM, BNB dengan DOT. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya, tidak terima titip dana trading baik atas nama Surya maupun atas nama MS Trade and Investment. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang menawarkan jasa titip trading ataupun konsultasi trading seperti itu. Oke teman-teman, ini langsung saya bahas saja ya, sekitar 6. Ya, ada 9 ya, seperti itu, karena saya rasa memiliki pergerakan yang mirip. Jadi ini saya update aja ya teman-teman, mulai dari Bitcoin. Nah, teman-teman, untuk updatean kali ini saya fokuskan adalah pada penembusan resistannya ya, karena secara umum saat ini cryptocurrency ini sedang pada mulai naik seperti itu ya, sedang pada mulai naik. Jadi saya analisa tren turun ya, terus kemudian pergerakan naiknya, dan saya lihat resistan-resistannya, MA 200-nya, dan juga saya bandingkan dengan keadaan ketika Bitcoin ikut ngedip. Yang pertama adalah Bitcoin. Ya, Bitcoin seperti yang ada gambar ini teman-teman ya, dari tren ini adalah swing high Bitcoin, kemudian ini adalah swing low. Dalam tren turunnya Bitcoin ya, teman-teman, dia ngedip tanggal 19 di sini. Jadi ini adalah close, ini adalah ini ya opennya, ini close-nya, dan ini adalah low-nya. Untuk saat ini dalam tren turun itu Bitcoin sudah berhasil naik ke atas, sudah berhasil menembus resistan pertama yang penting, yaitu di 23 di 550 ya. Kemudian sempat naik dan retest lagi di sini sekali. Oke, lanjut lagi naik, dan saat ini untuk Bitcoin berhasil menembus resistan di 38 retracement, yaitu di 628 juta, dan saat ini terkonsolidasi di kisaran 650-660 juta di sini. Sudah 3 hari terkonsolidasi di situ, dan titik ini adalah merupakan MA 200. Perhatikan, ini adalah MA 200. Ini penting karena berhasil kuat di atas MA 200 itu artinya Bitcoin akan masuk ke dalam bullish area. Dan seperti yang kita perhatikan, kita lihat juga di sini, di garis ini adalah ketika Bitcoin mulai ngedip. Jadi ini memang penting sekali, area sini harus kuat di atasnya, dan kalau memang dia bagus, dia akan bertahan bisa kuat di atas MA 200-nya. Jadi Bitcoin sudah mulai berada di atas MA 200. Untuk resistan berikutnya untuk Bitcoin adalah di 690 ya, 690. Terus kemudian kalau ada resistan candle berikutnya, ya seperti di video sebelumnya, silakan dicek, ada di sini juga ada di kisaran 725, berikutnya ada di 750 ya teman-teman. Ini adalah penembusan resistan dari Bitcoin dalam kenaikannya beberapa hari ini. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Kemudian adalah Ethereum. Ini adalah Ethereum dalam daily, sama ya teman-teman. Saya menganalisanya dalam daily. Oke, seperti ini. Ini adalah Ethereum. Ini swing high-nya Ethereum. Ini adalah swing low-nya Ethereum ya. Ethereum itu hanya sebentar saja di atas MA 200-nya ini ya, yang biru ini. Terus kemudian ketika Bitcoin turun di sini, dia ikut turun juga ya. Untuk harga saat ini berhasil menembus resistan di 23 retracement, kemudian 38 retracement, 23-nya ada di 34 juta, kemudian 38 retracement-nya ada di 40 juta ya, 40 juta, dan saat ini berhasil menembus 50 retracement-nya untuk Ethereum itu di kisaran 44,6 juta ya.
harga saat ini adalah di 46 ya, 46 juta ya. 46 juta. Saya cek dulu. Oke, ya betul di sekitaran itu 46 juta. Nah, teman-teman untuk Ethereum ini pergerakannya dia adalah lebih bagus ya karena dia sudah jauh-jauh hari berada di atas MA200. Seperti yang sering saya bahas di video saya sebelumnya, bahwa MA200 ini adalah batas antara bull area yang ada di atasnya dan bear area yang ada di bawahnya. Untuk support saat ini ada di 44,6 dan resistan ada di 49,28 ya untuk Ethereum. Pergerakannya bagus, masih mengarah ke atas. Nah, teman-teman lihat di sini tidak begitu banyak hambatan, mungkin hanya di area sini saja, yaitu di kisaran 49 sampai di kisaran 52. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah Matic. Oke, seperti ini adalah pergerakan dari Matic ya. Saya menganalisanya dari swing high di sini, kemudian swing low di sini ya. Ini adalah tren yang saya tarik. Ya, itu trennya. Di dalam pergerakan turun ya, untuk Matic dia sudah retrace ke atas, berhasil menembus resistan pertama di 23 retracement di 16.200 untuk Matic ya. Titik di 16.200 itu penting, itu adalah di sini adalah merupakan low-nya ketika ngedip tanggal 19 ya, tanggal 19 Mei ya, teman-teman, 19 Mei. Oke, saya akan pasangkan dulu moving average. Ini kok agak error ya, saya nggak bisa ambil moving average-nya, teman-teman. Coba saya cek dulu. Ini saya nggak bisa ambil moving average-nya. Oke, nggak usah saya pasang nih, nggak bisa saya klik ya. Baik, untuk Matic saat ini untuk support ada di 16.200, resistan ada di 20.700. Jadi dia saat ini sudah berhasil menapain. Ini adalah di 16.200 itu adalah low-nya ketika ngedip, dan nanti titik pentingnya adalah sekitar di 20.700, kemudian 24.200. Nah, di sekitaran 24 ini penting, teman-teman ya. Di sekitaran 24 ini penting karena ini adalah 50 retracement. Oke. Terus selain itu di kisaran 24-25 itu juga adalah closingnya ketika di sini ya. Ini adalah closingnya ketika turun bareng Bitcoin. Nah, waktu itu untuk Matic ini pada tanggal 19 ya. 19 itu di sini. Ini pada saat Bitcoin turun, justru Matic itu sebenarnya lagi tinggi-tingginya di kisaran 39. Di kisaran 39 yang di sini ini ya. Nah, apakah ke depan kalau kondisi market membaik untuk Matic ini akan lanjut ke atas? Ya, kita lihat aja, teman-teman ya. Kita lihat saja karena ini sudah hampir nyampe di area CF atau confirmed area ya, dimana confirmed area itu biasanya orang-orang yakin bahwa kemungkinan besar dia akan naik, tetapi orang-orang cenderung akan positioning tentu di bawah, karena kalau positioning di bawah tentu lebih profit kalau kita buka posisi buy. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Dogecoin. Dogecoin seperti ini ya, ini dalam ini swing high-nya, kemudian swing low-nya ya. Kemudian sama aja seperti biasa, ini adalah tren turun yang saya ambil. Dalam tren turun ini kan dia sudah naik. Nah, untuk Dogecoin dia belum berhasil menembus resistan pertama di 4.300-nya, belum berhasil, teman-teman ya. Namun demikian bagusnya adalah untuk Dogecoin ini selama dia ngedip ikut market, dia belum pernah turun di bawah MA200-nya. Jadi sebenarnya untuk Doge ini masih masuk area bull-nya ya, teman-teman. Namun demikian untuk Doge memang pergerakannya slow. Jadi agak-agak slow ya. Ketemu area resist di kisaran sekarang ini di 36 sampai 4.000. Ini resist area dimana kalau dia keluar dari situ dia masih harus ketemu di 43. Jadi untuk supportnya di berapa? Supportnya boleh digunakan di kisaran 3.000 MA 200-nya, tapi itu support kuatnya karena support terdekatnya ada di 34. Itu aja untuk Doge, dia harus keluar dari area yang saya beri blok ini, baru kemudian di 44 ya, 4.400 baru
dia akan ketika dia menempuh ini resistan ini baru kemudian dia akan mencoba untuk ke 5.000 karena di sini 5.000 di sini yang saya garis ini adalah ada historic closingnya ketika barang di Bitcoin turun seperti itu. Oke teman-teman, setelahnya adalah dot ya, Polkadot seperti ini. Jadi Bitcoin turun kemarin dia closingnya di sini ya. Ini closing bareng Bitcoin dan ini adalah low-nya. Jadi dia belum berhasil naik ke garis ini ya di kisaran 349. Karena sekarang harganya kan masih di 308 ya. Saat ini memang sudah berhasil menembus resistan di 23,6 retracement, resistannya udah berhasil di 291 ya. Berikutnya ada resistan di 347-an dan resistan penting lagi di 375. Oke, saya mau tambah MA juga nggak bisa teman-teman, ini browsernya sedang agak error, jadi saya nggak bisa menambahkan data moving average-nya. Saya nggak bisa menambahkan indikatornya. Saya coba tambahkan dari klik kanan juga nggak. Add indikator, insert indikator, oke. Saya tambahin moving average ya, moving average. Oke, moving average satu aja. 200 ya, 200 kira-kira harganya saat ini seperti apa? Ya, benar. Untuk dots memang kelihatan di sini area yang saya lingkarin ini itu di kisaran 402. Ini adalah MA 200-nya. Jadi dia masih jauh. Kalau dia bisa sampai di 402 itu ya dia masuk ke area bullish ya teman-teman. Ini juga berkaitan dengan di sini harga closing ketika ngedip bareng Bitcoin. Untuk dots perhatikan supportnya tadi ya di 291, resistannya ada di resistan historik ada di 348, kemudian 375 dan 400. Oke teman-teman, berikutnya adalah EOS. EOS dia seperti ini. Jadi low-nya ketika Bitcoin turun itu ya harganya EOS saat ini. Jadi penting juga EOS di 66.800 ini penting. Kalau dia berhasil tembus 66.800 berarti low-nya ngedip kemarin berhasil dilalui dan dia harus juga berhasil di atas 73.300 itu MA 200. Baru kalau berhasil di atasnya 73 di kisaran 7 berapa nih? Di kisaran 7475 ini yang saya garis ini, maka dia masuk ke area bull. Resistan berikutnya ada di 86.000 sampai 90.000 itu area resist sekitaran 0,23 retracement, baru kemudian ada di 111 ya teman-teman. Dia masih konsolidasinya cukup rapat ya untuk EOS ini teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah BNB. BNB waktu Bitcoin ngedip juga ikut turun. Harganya sekarang dia sudah melalui closingnya ketika ngedip bareng Bitcoin. Dan untuk BNB harganya udah berhasil di atas resistan 23 atau di atas 4,8 ya teman-teman ya. Ini saya lihat 4,8 juta. Saat ini harganya adalah di 5,5 juta. Resistan berikutnya ada di 5,8 juta. Itu untuk ini BNB. Berikutnya adalah XRP. XRP yang saya bahas kemarin, dia kan ya seperti ini ya. Dia berhasil kemarin tuh berhasil mulai hari ini, closing hari ini dia berhasil di atas 12.500. Saya cek dulu Fibo-nya teman-teman, saya cek dulu tarikan Fibo-nya. Oke, bener. Jadi XRP seperti ini, jadi dia udah 2 hari ini di atas MA 200-nya. XRP atau Ripple udah 2 hari ini di atas MA 200-nya. Terus dia saya cek dulu ketika ngedip bareng Bitcoin tuh tanggal 19 di sini, itu di sini ya.
Jadi dia saat ini memang masih di bawah harganya ketika ngedip bareng Bitcoin. Akan bagus ketika di atas 14 ya, 14.800. Kemudian resistan berikutnya di 15.700. Sekarang dia berada di support 12.600 ya. Saat ini di support karena ini turun lagi. Tadi kan sempat 13.48 ya. High hari ini sempat 13.48. Udah di atas MA 200 2 hari ya. Harus bertahan di atas MA 200-nya supaya masuk ke area bullish. XRP itu adalah ya. Baik, teman-teman, berikutnya adalah update untuk XLM ya. XLM sama aja semuanya juga ikut turun ya. XLM belum berhasil di atas MA 200. MA 200-nya masih di 58 teman-teman ya. Harganya sekarang di 46. Jadi belum berhasil juga menembus 5050, itu resistan pertama. Kemudian nanti resistan MA 200 ada di 5800 dan berikutnya ada di 6300. Support candle-nya dia ada di 38 sampai 37. Di sini 37, 38 ini adalah support candle-nya. Kalau support kuatnya di 2900. Baik, teman-teman, itu adalah update saya untuk beberapa cryptocurrency, ada sekitar 9. Terima kasih teman-teman semuanya.